Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Jalla wa Ala mempertemukan kita kembali setelah 2 hari kita libur, ya, karena ada bentrok dengan kajian safari dakwah salah satu ustaz kita. Maka pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan, yaitu pertemuan yang ke-10 tentang pembahasan ma yajibu 'ala syekhil kabir wal mar'atil ajuzi wal maridi alladhi la yarja bur'uhu, yaitu bagaimana kewajiban, ya, yaitu terhadap orang yang sudah lanjut usia dan seseorang yang dia sakit akan tetapi tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, maksudnya begini jemaah. Jadi bagaimana? Akan tetapi ya, dengan seseorang yang dia itu dari segi usia itu sudah lanjut dah. Syekhil kabir ala syekhil kabir. Dari segi usia itu dia sudah tua sudah. Bahkan sudah masuk pikun, ya. Dan kondisi orang yang sakit tapi sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya. Berarti sakitnya adalah sakit yang menaun, sakit yang tak pernah sembuh-sembuh. Lalu datang bulan Ramadan dan mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, bagaimana orang yang seperti ini? Paham maksudnya? Paham ya? Nah, ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa man ajaza an siyami li kibarin, dan barang siapa, kata Syekh, yang tidak mampu lagi berpuasa karena usianya sudah lanjut. Jadi barang siapa yang sudah tak mampu lagi untuk berpuasa, yang mana usianya telah lanjut, atau nahwihi aftara wa at'ama an kulli yaumin miskinan. Nah, ini tugas kita ini. Kalau kita memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, ya, ketika datang bulan Ramadan, maka kata Syekh, yaitu maka ada pilihan. Pilihan yang pertama yaitu kita memerintahkan dia untuk tidak usah berpuasa. Ya, after kita memerintahkan kepada dia untuk berbuka, dan wa'af'ama, dan memberikan makan an kulli yaumin miskinan, yaitu memberikan makan. Siapa yang kita beri makan? Orang miskin. Jadi setiap 1 hari itu 1 orang miskin. Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, liqaulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi orang yang berat menjalankan ibadah puasa, ya, maka mereka membayar fidyah. Apa fidyahnya? Memberi makan orang miskin. Naam. Jadi begini jemaah. Ya, jadi kalau seandainya ada orang yang sudah lanjut usia, ya, maka dia tetap melaksanakan kewajibannya. Yaitu kalau seandainya dia tidak mampu untuk berpuasa, maka ada solusi. Apa solusinya? Kita harus membayarkan fidyah. Ya, kita harus membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin setiap hari selama bulan Ramadan. Nah, ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua,
adalah an Atha annahu sami'a Ibnu Abbasin, dari Atha sesungguhnya dia mendengarkan dari Abdullah bin Abbas yaqra'u hadhil ayah, yaitu apa? Dia mengatakan bahwasanya apa? Dia mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu membaca ayat ini. Ya, ayat apa tadi? Ayat yang telah kita sebutkan tadi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskina. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, dia mengatakan laysat bimansukhah huwa syekhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani ayyasuma falyut'imani makana kulli yawmin miskinan. Jadi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya ayat ini kata beliau ya 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat ini kata Abdullah bin Abbas laysat bimansukha, tidak dimansuh. Artinya apa? Ayat ini tetap berlaku jemaah, tidak dimansuh. Berlaku kepada siapa? Beliau menjelaskan huwa syekhul kabir, kepada siapa? Kepada orang yang sudah lanjut usia. Ya, orang yang sudah tua renta, yang sudah lanjut usia. Ya, wal mar'atul kabirah, dan juga kepada wanita yang sudah lanjut usia. La yastati'ani, yang mana keduanya tidak mampu ayyasuma untuk melaksanakan berpuasa, falyut'imani, maka hendaknya keduanya makana kulli yaumin miskinan, yaitu apa? Memberikan makan terhadap orang miskin setiap harinya. Ya, nah. Jadi inilah pembahasan kita jemaah, yaitu apa? Yang berkaitan dengan orang yang lanjut usia dan orang yang sakit, yang sakitnya tersebut tidak diharapkan sembuh. Nah, bagi Anda saudara dan saudari, ya, dan juga bagi yang di rumah mungkin yang menyaksikan kajian ini via online, maka kalau seandainya kita memiliki kerabat yang kasusnya Syekhul Kabir, orang yang sudah tua renta, ya, atau misalkan seseorang yang dia memiliki riwayat penyakit dan penyakitnya tidak kunjung sembuh, artinya apa? Tidak diharapkan kesembuhannya. Apa contohnya penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya? Ya, tidak mungkin bisa sembuh apa? Walaupun pada hakikatnya bisa saja, ya enggak? Yaitu apa? Kanker misalkan, ya enggak? Sakit-sakit yang berat, ya. Maka bagaimana? Maka dia harus bayar fidyah. Ya, dia harus membayar fidyah. Ya, berupa apa fidyahnya? Yaitu memberi makan satu orang miskin setiap hari. Ya, setiap hari. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dia harus memberikan makan setiap hari, ya, bagi orang miskin tersebut. Ya. Berapa kali? Ya, satu kali. Ya, na'am. Nah, kemudian jemaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, ya, tentang berkaitan dengan masalah tema kita ini. Ya, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, bahwasanya orang yang sudah tua, orang yang sudah lanjut usia, ya, maka dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, jadi jangan kita suruh orang tua kita yang mungkin sudah tua, bahkan sudah mulai pikun, kita perintahkan dia untuk berpuasa, tidak boleh. Maka ada keringanan rukhsah, atau rukhsahnya yaitu apa? Kita bayarkan dia fidyah. Ya, maka ketika dia tidak berpuasa bukan berarti yaitu apa? Bagi keluarga ini tidak melakukan apa-apa. Ya, kenapa? Karena banyak di antara kaum muslimin tidak memahami. Ya, sehingga ada di antara mereka yaitu apa? Ya, tidak menganjurkan untuk berpuasa, tapi apa? Mereka tidak melakukan fidyah. Nah, maka ini adalah keliru. Ya, maka tidak apa-apa. Yaitu apa? Syekhul kabir atau wal mar'atul kabirah, yang dia tidak berpuasa, maka kita selaku ahlul bait, ya, selaku anaknya atau siapapun, ya, maka hendaknya kita membayarkan fidyah setiap harinya, memberi makan orang miskin. Naam. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, demikian juga apa? Dengan orang yang sakit dan sakitnya tidak diharapkan kesembuhan.
Ya artinya apa? Sakitnya ini apa? Sakit yang tidak sembuh-sembuh. Ya sakit yang tidak sembuh-sembuh jamaah. Ya. Nah, kalau seandainya ada orang yang seperti ini sakit yang tidak sembuh-sembuh, maka dia tidak usah berpuasa dan cukup dia membayar fidyah. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agama ini adalah mudah. Subhanallah, mudah agama Islam. Seseorang yang misalkan dia ketika datang bulan Ramadan, ketika dia sakit, maka dia boleh tidak menjalankan ibadah puasa. Ketika dia sedang safar, maka boleh dia tidak menjalankan ibadah puasa. Kenapa? Karena puasa ini wajib bagi siapa? Ya, kemarin kita jelaskan ada 5 syaratnya enggak? Yang pertama, bagi seorang muslim. Yang kedua, bagi orang yang sehat. Yang ketiga, bagi orang yang mukim. Ya. Kemudian yang keempat, bagi orang yang berakal. Ya. Kemudian yang kelima yaitu apa? Bagi wanita yang dia suci dari haid dan nifas. Ya, na'am. Jadi itulah yang diwajibkan bagi mereka yang berpuasa. Ya, kalau seandainya tidak terpenuhi syarat wajibnya puasa, maka gugur kewajiban dia untuk menjalankan ibadah puasa. Naam. Kemudian jemaah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana dengan wanita yang hamil dan menyusui? Nah, ini penting. Ya, bagaimana? Ya, kalau misalkan datang bulan Ramadan, misalkan istri kita lagi mengandung, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia tetap berpuasa ataukah tidak? Atau misalkan ketika datang bulan Ramadan, istri kita dalam keadaan menyusui, apa yang dilakukan? Apakah dia berpuasa ataukah dia berbuka? Nah, ini insyaallah besok akan kita jelaskan. Dan ini juga bagi ibu-ibu ya. Mungkin Anda saat ini mengalami sedang hamil atau Anda sedang menyusui. Nah, sebentar lagi kedatangan bulan Ramadan. Ya, kurang lebih 1 bulan lebih. Ya, sudah sekitar 40 lebih harinya. Ya, maka bagaimana ya ketika seseorang yang dia menyusui atau dia hamil, ketika datang bulan Ramadan, apa yang harus dia lakukan? Nah, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan ke-11. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat sebagai bekal kita untuk menyambut bulan Ramadan yang suci. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.